Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel Ayo Belajar. Anak-anak dimanapun kalian berada, salam sehat, tetap di rumah ya, dan jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang apa sih yang dinamakan gambar cerita. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi. Selanjutnya siswa membuat gambar ilustrasi berdasarkan cerita. Baik, kita masuk ke pengertian gambar cerita. Adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Seperti ini gambar ilustrasi. Biasanya ada dalam sebuah dongeng ya. Kemudian apa sih fungsinya gambar ilustrasi? Untuk memperjelas gambar, untuk memperkuat, memperindah, ataupun menerangkan sebuah cerita sehingga cerita itu mudah dipahami. Selanjutnya adalah ragam gambar ilustrasi. Ada berbagai macam ya. Contohnya cerita bergambar atau cergam, kemudian komik dan pamflet, cover, kartun, ataupun karikatur. Beberapa nanti dari ini akan kita kupas bersama. Selanjutnya adalah objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda di sekitar kita. Nah, apa saja sih langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah menentukan tema. Temanya bisa kalian susun dan kalian rancang ya. Yang kedua adalah membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, mewarnai gambar menggunakan pensil warna ataupun krayon sehingga gambarnya menjadi lebih indah. Baik, corak gambar cerita. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Ya, contohnya adalah gambar ini. Ini adalah sebuah gambar transaksi jual beli yang terjadi di pasar. Selanjutnya adalah karikatur. Ya, karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya mengundang kritikan ataupun sindiran. Contohnya adalah ini, komposisi antara kepala dan badan itu tidak seimbang. Kepalanya lebih besar dan biasanya terdapat tulisan di sini ya yang mengundang kritikan ataupun sindiran. Baik teman-teman, selanjutnya adalah ya, kartun. Ya, ini kartun ya. Kartun fungsinya untuk menghibur dan berisi humoris. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Banyak sekali kartun yang kalian bisa lihat di media media elektronik ataupun media cetak ya. Selanjutnya adalah gambar dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Contohnya adalah ini dekoratif. Ya, baik, kita ke cover atau sampul buku. Saya rasa kalian pernah melihat ya, sudah pernah melihat cover buku cetak di rumah kalian. Adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Cerminan. Kemudian cover sampul merupakan bagian terluar dari sebuah
buku yang terdiri dari dua sisi. Satu sisi depan dan satunya sisi belakang. Cover yang baik adalah cover yang bisa mempengaruhi minat orang untuk membaca isi buku keseluruhan Jadi dengan melihat covernya, kalian bisa mempengaruhi minat apakah akan membeli buku itu ataupun tidak. Jadi dibuat seindah-indahnya ya. Ya, apa saja sih unsur-unsur yang ada pada cover buku? Yang pertama, terdapat judul, pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, kemudian identitas penerbit atau nama penerbit, kemudian menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini penting sekali ya, gambar yang menarik. Kemudian terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Sinopsis itu rangkuman ya dari isi buku. Kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Selanjutnya adalah komik. Tentunya kalian pernah melihat semua ya, semua bisa dilihat di media cetak. Banyak sekali di media cetak ya, baik komik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Pilihlah komik yang baik, yang mengandung pesan yang baik pula. Baik, ciri-ciri komik yang baik adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang seimbang, sehingga pembaca seolah-olah terlibat di dalamnya. Selanjutnya menggunakan bahasa percakapan, tidak mungkin pakai bahasa formal ya. Ya, kemudian biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana agar pembaca mudah memahami. Kemudian ada humor, menyediakan humor. Ya, ini adalah contoh komiknya. Ya, tentunya kalian suka ya membuat komik di rumah. Ya, di rumah saja kalian bisa berbuat kebaikan dengan melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.